Pernah nggak sih kalian lagi debat, terus rasanya buntu? Atau malah ngerasa argumen lawan tuh, kok kayak ada yang aneh ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia argumen yang jitu langsung dari panduan di Oxford Guide to Effective Argument and Critical Thinking. Setiap hari kan, kita tuh dibombardir sama klaim-klaim yang kuat. Ada yang kedengerannya kayak peringatan yang ngeri banget, apalagi kalau kita tahu siapa yang ngomong. Ada juga klaim lain yang langsung nyentuh keyakinan kita soal kebebasan dan kekuasaan. Ini ide-ide besar yang ngebentuk dunia kita loh. Terus, ada juga yang cerdas dan provokatif, yang nantang cara kita mikir soal kebenaran. Jadi, di antara semua klaim ini, gimana caranya kita bedain mana argumen yang beneran kuat dan mana yang cuma omong kosong? Nah, itu yang mau kita cari tahu sama-sama. Oke, buat ngejawab itu, kita bakal bagi jadi 4 bagian. Pertama, kita cari tahu dulu argumen itu apa. Kedua, kita belajar cara bikinnya. Ketiga, kita belajar ngenalin argumen yang jelek. Dan terakhir, kita ungkap tujuan sebenarnya dari semua ini tuh apa sih? Oke, bagian pertama. Apa itu argumen? Intinya di sini tuh soal perubahan cara pikir. Dari yang cuma nerima informasi gitu aja, jadi orang yang aktif menilainya. Gampang banget loh jadi pemikir yang gak kritis. Kita tinggal telan aja apa yang kita dengar atau baca. Tapi seorang pemikir kritis itu beda. Mereka berhenti dulu, nimbang-nimbang klaimnya, terus nanya, beneran masuk akal nggak sih ini? Nah, langkah ini nih yang jadi pondasi dari semua argumen yang bagus. Terus, argumen itu sebenarnya apaan sih? Gini deh gampangnya. Kalau kalian cuma bilang, langit itu biru, ya itu cuma pernyataan biasa. Tapi, kalau kalian bilang, langit itu biru karena partikel di udara nyebarin cahaya biru dari matahari, nah, itu baru argumen. Kenapa? Karena ada kesimpulan plus ada alasan yang jadi dasarnya. Nih contoh klasik yang agak nyindir dari Dr. Johnson. Dia ngasih 2 alasan. Pertama, Skotlandia itu suram. Kedua, Inggris itu indah. Kesimpulannya, pemandangan terbaik buat orang Skotlandia ya jalan tol ke Inggris. Ya, terlepas dari isinya, strukturnya itu sempurna. Alasan 1 tambah alasan 2 sama dengan kesimpulan. Lanjut ke bagian 2. Membangun argumen Anda. Sekarang kita udah tahu strukturnya. Gimana dong cara mulai bikin argumen kita sendiri dari nol? Jawabannya tuh ternyata simpel banget. Kuncinya adalah mengajukan pertanyaan. Ini perubahan kecil, tapi dampaknya gede banget. Daripada mulai dengan topik kayak efek media sosial, coba ubah jadi pertanyaan. Apakah media sosial beneran ngerusak kesehatan mental generasi muda? Tiba-tiba, tugas kalian bukan lagi cuma ngumpulin fakta. Kalian punya misi. Kalian harus punya sikap dan membangun argumen buat ngebela sikap itu. Pertanyaan maksa kita buat cari alasan, bukti, dan struktur. Ini yang ngubah kita dari sekedar penyaji fakta, jadi seorang pemikir. Bagian ketiga, mengenali tanda bahaya. Setelah tahu cara bangun argumen yang kokoh, sekarang saatnya kita belajar ngenalin argumen yang rapuh, atau bahkan yang sengaja dibuat-buat ngejebak. Yuk kita lihat beberapa jebakan yang paling sering muncul. Kita mulai dari yang satu ini. Metafora domino dari Eisenhower ini kuat banget ya. Idenya tuh, satu langkah kecil pasti bakal memicu rentetan bencana yang nggak bisa dihindari. Tapi, apa benar selalu begitu? Nah, taktik argumen kayak gini ada namanya slippery slope atau lereng licin. Ini tuh red flag banget karena biasanya mainin rasa takut, bukan bukti. Jadi seolah-olah satu kejadian kecil pasti bakal jadi bencana besar, tanpa bukti kalau itu beneran nyambung. Hati-hati deh sama argumen yang loncat dari A langsung ke Z. Taktik umum lainnya nih, maksa kita milih. Coba lihat, kita disuruh milih antara 2 hal ekstrem, seolah-olah nggak ada pilihan lain di dunia ini. Mentega atau senjata. Titik. Ini namanya dikotomi palsu atau false dichotomy. Jebakannya adalah bikin masalah yang rumit jadi kelihatan simpel, cuma hitam atau putih. Taktik ini nutup pintu buat diskusi, kompromi, atau solusi kreatif lainnya. Pokoknya ini pembunuh percakapan deh. Coba perhatiin yang ini. Argumennya nggak nyerang ide soal lingkungan yang sebenarnya, tapi malah bikin versi yang lebay dan konyol, bahwa pecinta lingkungan mau kita balik ke abad 18, terus karikatur itulah yang diserang. Nah, ini kekeliruan klasik yang namanya manusia jerami atau strawman. Jelas lebih gampang kan ngerobohin orang-orangan sawah yang kita bikin sendiri daripada debat sama orang beneran. Kalau kalian dengar argumen lawan kok kedengerannya bodoh atau ekstrim banget, berhenti dulu deh. Jangan-jangan itu cuma manusia jerami. Dan yang terakhir, ada argumen yang sama sekali nggak peduli sama logika. Malah
Argumen kayak gini langsung nembak target yang jauh lebih rapuh, emosi kita. Ini disebut appeal to emotion atau menarik emosi. Pakai kata-kata kayak kejatuhan, bencana, tidak ada pemulihan, itu semua sengaja dipilih buat mancing rasa takut dan nasionalisme, buat ngelangkahin logika kita. Cara ini bisa jadi persuasif banget, tapi sebenarnya argumennya kosong karena nggak ngasih bukti, cuma ngasih perasaan. Oke, bagian terakhir, tujuan sebenarnya. Kita udah tahu cara bikin argumen dan cara ngenalin yang jelek. Terus intinya apa? Apa cuma buat menang debat? Ternyata tujuannya jauh lebih dalam dari itu. Tujuan utamanya adalah kredibilitas. Ini bukan soal siapa yang teriak paling kenceng, tapi soal membangun kepercayaan. Gimana caranya? Ya dengan nggak lebay, mengakui sudut pandang lain secara adil, dan jaga argumen kita tetap terukur. Pada akhirnya, orang tuh nggak cuma dengerin argumen kita, mereka juga menilai kita. Ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Apa yang bakal kalian lakuin biar lebih mudah dipahami? Soalnya, argumen paling kuat sedunia pun nggak ada artinya kalau nggak ada yang percaya sama orang yang nyampein. Pada akhirnya, tujuan berargumen dengan baik itu bukan buat ngebuktiin kalau kita benar, tapi buat ngebangun jembatan pemahaman. Dan itu adalah kemenangan yang jauh lebih berarti.